Biasa tegang biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik, langsung saja ya. Kita berjumpa lagi di acara salah satu program di Ma'had Al-Jamiah Jember, yaitu acara yang mencoba mengupas sisi kehidupan seseorang, tokoh, santri ataupun pengurus yang ada di Ma'had Al-Jamiah IAI Jember. Masih dalam program Q&A Kepoin You. Baik, kali ini kita sengaja mendatangkan langsung dari kota seberang ya. Kota mana ini? Kota mana ya nanya ini? Kota mana saya sebenarnya ini sekarang ini ya? Kota Probolinggo sekarang ya, domisilinya di Probolinggo seperti itu ya. Ustadz Febrian Firmanto MPDI. Iya dah MPD dah. Oh ya sudah, menjadi doa itu. Amin amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Baik, beliau sengaja didatangkan sekarang ini karena memang sudah saatnya beliau gitu ya untuk kita interogasi, walaupun salah satu pengurus masih ada yang belum gitu ya, entah yang mau maju tuh kapan saya nggak tahu. Gimana kalau kita langsung share aja flyernya gitu. Dipaksa iya nih Cindy ini belum ini. Baik, Ustadz Febri ya datang langsung dari Probolinggo. Kalau saya lihat tadi itu datang nyampe di depan kantor itu menggunakan sepeda ontel, luar biasa, dibela-belain ke sini dari Probolinggo lewat ontel. Musimnya sekarang ya. Musimnya gitu. Tapi kalau dari Probolinggo ke sini ontel dan pulangnya tidak jadi pulang. Insya Allah gitu ya. Iya udah kaku semua kaki ini. Enggak, itu dari depan kampus tadi. Baik, beliau aslinya dari Bondowoso gitu ya. Setelah beliau menikah, beliau ikut di kota istri, yaitu di Probolinggo gitu. Tapi semua keluarga sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit informasi bahwasanya beliau adalah salah satu murabbi di Ma'had Al-Jamiah IAI Jember periode 2016 2020 ya, kita bareng ya. Kita bareng selama itu dan alhamdulillah sekarang pengabdian beliau masih berlanjut. Kalau kalian sering atau tiap hari istiqomah nonton Diniyah di YouTube, beliau adalah editornya. Tukang uploadnya. Tukang uploadnya. Sebelum diupload kan diedit dulu. Enggak ya. Iya, ya beliau ini adalah editor dari video taklim yang sudah kalian tonton selama ini. Nah itu, jadi beliau murabbi dulu, kemudian sekarang mengabdi untuk YouTube kita semua ya di acara taklim yang ada di YouTube. Baik, seperti itu. Kalau kita ngomong aktivitas sekarang gitu, akhir-akhir ini ataupun bisa jadi di masa sekarang pandemi ini ya, itu apa kegiatan jenengan? Kegiatan sehari-hari ngajar, iya. Belajar ngajar di salah satu pesantren di daerah Keraksan gitu. Probolinggo sendiri ya. Baik. Di tingkat apa? Di tingkat SMA. Okay. Alhamdulillah. Dan memang kebetulan bidang kami sama, jadi jenengan di sana ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Masuk dari tahun berapa kemarin ke sana? Di sana alhamdulillah ya min hasuliyah kasih berkeluarga ke sana berangkat belum ada pekerjaan. Iya, benar. 1 minggu setelah menikah. Alhamdulillah langsung dipanggil gitu ya. Panggil. Ya, alhamdulillah. Iya. Kalau diistilahkan oleh kiai kita, Kiai Haris ya. Beliau dawuh bahwasanya satu alumni ya. Sebelum itu kita satu alumni ya di salah satu pesantren yang ada di Jember ini, Al-Bidayah. Pengasuh kami sering mengatakan bahwasanya orang yang berilmu itu tidak akan pernah paceklik. Jadi kita kalau ngomong tentang rezeki seperti itu ya. Amin. Jadi alhamdulillah beliau sudah berilmu dan menurut saya sudah luar biasa ilmunya. Masih belajar. Dan itu sudah terbukti beliau ya ngomong tentang rezeki tadi itu min haitsu la yahtasib sudah berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah seperti itu. Oke, berbicara tentang tadi di sekolah itu
di masa pandemi ini apa tetap masuk setiap hari seperti itu? Campuran. Gitu Ada ya? daring, ada luring. Oh gitu ya. Oke. Campuran. Ini di bawah naungan pesantren atau Pesantren. gitu? Dan kalau tidak salah salah satu siswa kami lulusan tahun kemarin juga ada yang di Ma'had Al-Jamiah sekarang. Oh sekarang. Jadi wah sudah gak asing lagi berarti sama Ustadz Febri ya. Ini salah satunya dari santri beliau ketika di Probolinggo. Ya semoga manfaat. Amin. Amin seperti itu. Iya. Nah ini ngomong aktivitas juga. Selain beliau sekarang di Probolinggo itu juga sudah mengabdikan diri di pendidikan. Beliau sekarang juga sedang menempuh S2 di IAIN Jember. Sudah semester berapa? Semester akhir. Semester akhir. Insyaallah gitu ya. Jawaban paling aman di semester berapa? Akhir. Jangan ditanya berapanya gitu ya. Jangan ditanya berapa. Nah, tapi tetap lancar ya penelitian ya. Alhamdulillah. Penelitian. Oke. Ini sedikit menyinggung juga dari pertanyaan yang ada di EG sudah. Ini karena sudah kita membahas tentang S2 ini. Target kira-kira selesai. Target semester inilah Semester selesai. ini selesai ya. Karena memang sudah semester terakhir. Semester akhir itu ya. Ya kita doakanlah semoga beliau diberi kelancaran, kemudahan ketika menyelesaikan tugas akhir ini dan segera diwisuda. Amin. Ya. Wisudanya mau yang kayak kemarin itu online bisa mau yang mana aja yang penting yang ijazahnya saya terima. Itu yang penting ya. Iya. Baik. Beliau juga di sini tadi sudah kita bahas bahwasanya saya dengan beliau itu bareng dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun ini berjenjang ya teman-teman ya. Bahwasanya awal masuk di Ma'had ini beliau posisinya, nah biar langsung saja dijelaskan oleh beliau apa posisinya dengan ketika awal di sini. Dulu masuk di Ma'had itu sebagai musyrif. Nah, sebagai musyrif ya. Musyrif zaman saya masuk itu masih sepi peminat, jarang masih karena memang baru, Iya. belum banyak yang dikenal. Iya. Karena berdirinya Ma'had kan juga tahun 2016. Betul. 2016. Baru dibuka itu ya? Baru dibuka, masih babat alas lah jenengan. Bahasanya seperti itu. Babat alas. Nah, 1 tahun jadi musyrif di situ. Setelah itu lulus S1 baru diprioritaskan jadi Murabbi. Murabbi. Iya. Baik ya gitu ya. Pelajaran dari ini bahwasanya sesuatu itu tidak bisa langsung instan, tidak bisa ya, harus berproses dulu seperti itu. Dan ya proses tadi itu tidak kita raih dengan hanya berleha-leha bahasanya gitu ya. Banyak sebenarnya yang sudah beliau hasilkan selama menjadi musyrif kemudian berlanjut menjadi murabbi tersebut ya. Nah, kalau kita ngomong ketika menjadi murabbi itu beliau ada di divisi apa waktu itu? Murabbi pertama itu taklim soalnya. Taklim ya. Taklim. Iya di taklim. Sampai akhir sepertinya gitu. Taklim pernah, keamanan pernah. Oh iya, keamanan. Humas pernah. Iya. Nah itu salah satu usaha beliau lah ya dalam menjalani proses ketika ada di Ma'had ini. Dan saya yakin apa yang beliau lakukan selama di Ma'had itu sangat berpengaruh kepada kehidupan beliau sekarang ketika di masyarakat. Seperti itu nggak? Kira-kira ada hasil nggak? Maksudnya, oh saya dulu pernah seperti ini di Ma'had, pernah melakukan ini, ternyata di masyarakat itu juga diberlakukan gitu, terjadi gitu. Ada ya seperti itu? Ada sekali. Salah satunya apa yang mungkin bisa jangan share? Kalau pengalaman pribadi kan juga sama ya, keluarga juga ya. Apa kira-kira? Ketika bertemu dengan orang yang baru kita kenal, bagaimana cara bersikap, bagaimana mengontrol emosi, mengontrol sikap, itu juga berpengaruh. Dan pengalaman-pengalaman kita di Ma'had, terutama di taklim, bagaimana mengondisikan taklim sedemikian rupa, keamanan juga pernah. Dan ketika bertemu dengan masyarakat itu ya ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Bagaimana kita tetap ya sabar, bagaimana tetap ya kerjakan pekerjaannya, ya tempati tempatnya, jalani jalannya. Itu sebenarnya prinsipnya. Iya benar. Ya istilahnya dengan apa yang sudah dilakukan di Ma'had ini sebenarnya untuk mempersiapkan ketika ada di masyarakat. Gitu. Karena tidak jauh beda sebenarnya ya. Hal-hal yang terjadi di Ma'had itu juga terjadi di kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda. Kalau di sini kita
bagaimana bertemu dengan santri. Kalau di masyarakat kita ya bagaimana kita bersikap dengan masyarakat. Betul. Tapi isinya esensinya juga sama gitu. Sehingga nanti ketika menemukan permasalahan yang sama di masyarakat, ketika menyikapi itu lebih mudah gitu. Lebih mudah. Sudah tahu lah jalannya. Oh, kalau kayak gini harus gimana. Maka ketika kalian sudah ada di ma'had itu maksimalkan kebaikan-kebaikan yang kalian mampu lakukan, ya, terutama dalam mengikuti aturan-aturan yang ada di ma'had, karena itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kalian nanti di masyarakat seperti itu. Nah, oke, tadi kita sudah bahas juga tentang S2-nya jenengan, ya, yang sudah hampir selesai ini. Kira-kira target setelah lulus ini apa kira-kira? Ada rencana-rencana tersendiri nggak? Belajar. Belajar lagi ya. Terus belajar, terus belajar lah gitu lah. Oke ya. Belajar di sini dalam artian mau lanjut S3 atau seperti apa? Belajar dalam kehidupan atau memang belajar masih di bangku kuliah lagi atau seperti apa kira-kira? Belajar mandiri dulu. Belajar mandiri gitu ya. Yang paling berkesan menurut jenengan selama di ma'had ini apa? Pastinya punyalah pengalaman yang paling berkesan selama itu. Dan menurut jenengan apa itu yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu yang saya rasakan adalah kekeluargaan antara pengurus. Gitu ya. Dan santri juga yang saya pernah suatu saat kita jenengan satu waris Kak Lukman. Iya. Itu lolong bukan apa ya, tirakat ya mungkin ya tadi ya. Tirakat zaman kita masih dulu itu. Gimana itu? Ya apa ya istilahnya? Kita tirakat, makannya sama. Oh, itu. Dua macam waktu itu makannya. Nasi kerupuk tiap hari ya gitu. Tirakat itu modelnya di pondok kayak gitu ya. Bukan tirakat ini, memang keadaannya seperti itu. Harus seperti itu ya, benar-benar. Iya. Kita juga merasakan itu. Makanya bukan pakai nampan tapi pakai kresek gitu ya. Pakai kresek itu disobek. Kita makan sama. Nasinya diserus itu pakai kerupuk juga. Oke. Ya, itu juga memang saya pribadi merasakan itu juga. Walaupun sebenarnya sudah nggak di ma'had lagi ya kita ya. Tapi entah itu komunikasi atau mengenai rasa itu ya seolah-olah masih bersama gitu. Nah, itu kelebihan dari kita tinggal di pondok ataupun di pesantren manapun ya. Ada rasa-rasa kekeluargaan itu pasti hampir semua santri pernah merasakannya. Ataupun terutama pengurus juga pernah merasakan seperti itu. Baik, ya, itu ngomong kesannya sekarang. Permasalahan yang pernah jenengan hadapi itu di ma'had itu yang paling berat itu apa menurut jenengan? Harus meninggalkan ma'had. Harus meninggalkan ma'had. Akhirnya harus gitu ya. Iya. Tidak meninggalkan lah. Ya paling tidak jauh dari ma'had. Jauh dari ma'had. Iya. Kalaupun masih bisa bermanfaat bagi ma'had kan juga kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Ya sejauh apapun tetap kita usahakan ya. Oke. Itu yang perlu saya pelajari dari beliau, yang perlu saya contoh dari beliau, ketelatenan dan kegigihan beliau dalam berkhidmat di masyarakat ataupun di ma'had secara khusus seperti sekarang ini. Nah, seperti itu. Walaupun jauh dari Jember Probolinggo, tetap ketika memang mampu untuk membantu ma'had, ya siap. Nah, seperti itu. Tapi dalam editing ya saat inilah seperti ini ada kendala nggak kira-kira? Sebetulnya editing kendalanya dari saya sendiri mungkin. Apa kira-kira yang paling nampak? Mungkin harus lebih belajar lagi, Ustaz. Karena saya tahu, kalau saya pribadi saya merasa tahu banyak tapi dangkal. Editing tahu, ini tahu, tapi dangkal. Nah, itu saya juga itu. Tidak spesifik. Jadi spesialis lah bahasanya. Iya. Tahu ini tapi sangat mendalam. Iya. Mungkin kendala yang lain apa kira-kira? Kalau dalam mengatur waktu gimana? Kalau dalam mengatur waktu sih sebetulnya tidak, apalagi di masa pandemi sekarang. Iya. Kadang kalau sudah daring itu kan nggak ke sekolah, jadi banyak waktu di rumah. Iya. Kendala mungkin upload ya, upload. Harus menunggu sinyal yang luar biasa sulit mungkin gitu. Ya itu upload. Karena saya di desa kan, desa banyak memang wifi itu banyak di balai desa, kantor desa itu ada, tapi ya tidak secepat yang ada di kota. Benar. Harus ya untuk satu video saja harus nunggu berapa lama gitu. Iya benar. Itu salah satu kendala ya. Semoga dengan kendala tersebut
tetap bisa bersabar ya kita ya. Bisa bersabar dan hasilnya juga bisa bermanfaat untuk ma'had secara umum. Baik. Oke, itu secara umum tentang Ustadz Febri. Mungkin dari jenengan yang baru-baru ya, jarang melihat beliau karena memang beliau itu selalu ada di belakang layar dan hasilnya sudah bisa dilaksanakan dirasakan sendiri ketika kalian nonton video-video yang ada di YouTube. Pertama kali. Ya, baru pertama kali. Tapi luar biasa gitu ya. Kita termasuk otodidak sebenarnya kan. Ya. Dalam belajar video, ya semampunya kita sudah seperti itu kita lakukan. Yang penting bisa bermanfaat untuk ma'had. Baik. Oke, selain dari pertanyaan tadi, ada teman-teman yang di ma'had ataupun alumni juga dari pengurus yang menanyakan tentang jenengan. Saya mau tanyakan, siap ya? Oke, kita lihat di IG pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari teman-teman. Baik. Oh, Putra, Putra. Iya, Putra Fajrian. Kalau Putri Fajriana. Bener nggak seperti itu? Emang pembabat Sungai Bedado nggak sebenarnya? Ustadz yang sabar banget, yang sering tak tinggal tidur tapi nggak pernah marah.